Squidward. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, kali ini kita akan membahas kisah seru tentang Lady Upturn dan Regigel yang mengunjungi sebuah museum seni. Lady Upturn datang ke museum karena sudah bosan dengan koleksi seni di rumahnya. Ia pun bertanya kepada pemandu wisata tentang karya seni yang menarik untuk dibeli. Sang pemandu dengan penuh semangat mengatakan bahwa ia memiliki sebuah karya seni yang sangat indah dan menarik untuk dipajang di rumah Lady. Tanpa menunggu lama, mereka pun bergegas untuk melihatnya. Namun, sesampainya di tempat itu, Lady justru menyukai lukisan yang dibuat oleh seniman bernama Patrick. Sang pemandu pun meminta maaf karena telah menunjukkan karya yang menurut Lady sangat jelek. Karena merasa gagal, sang pemandu akhirnya menjebloskan Patrick dan menghancurkan lukisannya. Setelah itu, sang pemandu mencoba menawarkan karya seni lainnya. Kali ini, ia memperkenalkan sebuah kelompok tari ikan teri yang beranggotakan 3 ikan. Grup ini adalah penari utama Bikini Bottom dan baru saja menciptakan pertunjukan baru. Tapi anehnya mereka sendiri belum tahu akan menampilkan pertunjukan seperti apa. Ketika kelompok teri itu mulai menari, Lady Upturn langsung kecewa karena gerakan mereka hanya geol-geol seperti goyangan aneh di aplikasi TikTok. Karena merasa tidak tertarik, Lady menolak karya seni tersebut, hingga sang pemandu pun tanpa pikir panjang langsung menghancurkan kelompok teri itu. Karena sudah kecewa berkali-kali, Lady pun enggan melihat karya seni lainnya. Ia lalu meminta Regigel untuk segera membawanya pergi dari tempat tersebut, yang tentu saja dengan cara digendong. Setelah mereka pergi, sang pemandu malah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Di tempat lain di Jellyfishville, Squidward sedang bersantai seorang diri. Ia pun mulai memainkan klarinetnya, namun seperti biasa suaranya sangat jelek hingga membuat semua orang di sana merasa terganggu. Telinga mereka sakit luar biasa dan mereka pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Squidward tetap asik menikmati alunan musiknya sendiri. Tak lama setelahnya, Lady Upturn dan Regigel tiba di ladang ubur-ubur untuk menikmati suasana. Regigel terlihat kelelahan karena terus menggendong Lady, namun tiba-tiba ia terkejut mendengar suara klarinet Squidward. Tidak seperti orang lain, Lady justru sangat menikmati suara tersebut. Squidward yang merasa bahwa Lady terganggu dengan suara klarinetnya, segera menjelaskan bahwa di lautan ini semua orang bebas memainkan alat musik. Namun Lady malah mendekatinya dan menunjukkan ketertarikannya pada musik Squidward. Ia mengaku belum pernah mendengar suara seindah itu selama bertahun-tahun. Lady pun memutuskan untuk menjadi pelindung Squidward. Namun Squidward yang tidak percaya malah mengira dirinya sedang masuk ke dalam acara lelucon TV dengan kamera tersembunyi yang menurutnya ada di sebelahnya. Lady kemudian menegaskan bahwa ia tidak akan memasukkan Squidward ke acara TV karena menurutnya acara seperti itu hanya karya seni rendahan. Sebagai bukti keseriusannya, Lady langsung memberikan uang dalam jumlah yang sangat banyak kepada Squidward. Squidward jadi kaya raya dengan uang yang melimpah. Squidward langsung pergi ke Krusty Krab. Ia berjalan dengan penuh gaya, lalu mengumumkan kepada semua orang bahwa ia kini adalah musisi dengan bayaran tinggi. Namun Tuan Krab justru menertawakannya. Hal itu membuat Squidward sangat kesal karena selama ini ia selalu diremehkan. Karena merasa tidak butuh pekerjaan membosankan dengan gaji kecil, ia pun langsung memutuskan untuk resign dari Krusty Krab. Hingga Tuan Krab dengan santai menyetujuinya. Saat Squidward keluar dari restoran, ternyata sudah ada mobil limosin panjang yang menjemputnya, yang panjangnya mencapai beberapa meter. Hingga membuat Tuan Krab hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. SpongeBob yang melihat temannya akhirnya sukses pun merasa sangat bahagia, yang di sisi lain Squidward dan Lady tiba di rumah megah milik Lady. Rumah itu dipenuhi dengan karya seni mahal. Squidward pun sangat terkejut melihat betapa kayanya bos barunya itu. Lady kemudian menunjukkan sebuah kamar kecil untuk Squidward tinggal, tapi ternyata meskipun kecil, menurut Lady bagi Squidward kamar itu sangat besar dan mewah.
Banyak karya seni mahal terpampang di dalamnya. Lady tidak sabar untuk memamerkan Squidward kepada teman-temannya yang kaya raya. Ia pun meninggalkan Squidward agar bisa mulai menulis banyak karya dan menikmati hak istimewa yang diberikan kepadanya. Namun secara tiba-tiba masalah baru dimulai, yang mana ketika Squidward mulai meniup klarinetnya, suara jeleknya malah membuat banyak karya seni di kamarnya rusak karena tidak tahan mendengar alunan yang ada. Berbagai usaha dan latihan ia lakukan, tetapi tetap saja hasilnya buruk. Bahkan anak buah Lady sampai tersiksa karena harus mendengar suara mengerikan itu. Namun karena uang selalu mengalir, Squidward tetap lanjut berlatih. Setelah sesi latihan, ia dan Regigel pergi menggunakan sepeda yang diikuti oleh patung dirinya yang dibawa oleh anak buahnya. Di sisi lain, Tuan Crab masih melamun di kasir, sementara SpongeBob membersihkan meja dengan bosan. Tiba-tiba Squidward datang lagi ke Krusty Krab dengan gaya yang super mewah. Ia bahkan menyuruh pelanggan untuk duduk di hadapannya. SpongeBob yang melihat temannya telah sukses tetap merasa bahagia karena akhirnya impian Squidward terwujud. Selanjutnya, Squidward lalu mengumumkan bahwa ia akan mengadakan konser di debut di Bikini Bottom dan mengundang Tuan Crab serta SpongeBob. Tapi caranya tidak sopan, ia malah melempar undangan ke mereka. Tuan Crab pun merasa kesal melihat kesombongan Squidward, sementara SpongeBob tetap ingin datang karena ingin mendukung temannya. Pada malam konser, banyak sekali orang yang hadir. Di ruang ganti, Regigel sedang mendandani Squidward. Tak lama SpongeBob dan Tuan Crab datang untuk memberikan semangat. Tapi Squidward yang kini sombong tidak menggubris mereka, ia bahkan menyuruh mereka pergi. Di sisi lain, Lady Upturn lalu menyambut para pencinta musik sebelum Squidward naik ke panggung. Saat Squidward mulai memainkan klarinetnya, semua musisi penggiring langsung kabur karena suaranya sangat mengerikan. Seluruh penonton merasa kesakitan mendengar suara klarinet Squidward yang menusuk telinga, namun Lady tetap terlihat menikmati alunan musik. Seorang dokter yang berada di sebelah Lady merasa heran, ia pun membuka rambut palsunya dan ternyata ada ubur-ubur yang menyumbat telinganya selama ini. Setelah ubur-uburnya dicabut, Lady langsung sadar bahwa suara klarinet Squidward sangat-sangatlah buruk. Di tengah konser, Lady buru-buru menghentikan pertunjukan dan meminta maaf kepada semua orang yang ada. Ia menjelaskan bahwa kesalahannya memilih Squidward sebagai musisi terjadi karena saat itu kupingnya tersumbat. Sebagai pengganti, ia pun memperkenalkan musisi baru, yaitu Patrick Star, alih-alih memainkan alat musik. Patrick hanya mengaduk-ngaduk mayones dalam toples, tapi anehnya penonton justru menyukainya. Lady pun mengajak semua orang ke rumahnya untuk melihat pertunjukan Patrick. Di akhir cerita, SpongeBob dan Tuan Crab tetap mendukung Squidward karena telinga mereka sudah tersumbat suara klarinet. Mereka pun merasa suara Squidward sangatlah baik dari sebelumnya. Dan begitulah cerita SpongeBob kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video kedepannya guys. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Sandy yang baru saja pulang dari lumbung kacang sembari memakan makanan yang sedang ia bawa untuk sebagai persediaannya. Bahkan makanan tersebut menari-nari di lidahnya. Tanpa ia sadari, ia pun telah menabrak struktur marmer yang belum selesai hingga membuat Sandy terjatuh. Tak hanya itu saja, helm yang digunakan oleh Sandy bocor, mengakibatkan airnya masuk ke dalamnya. Sandy pun langsung segera pergi hingga telah sampai di rumahnya. Ia pun kemudian langsung segera mengambil helm di tempat penyimpanannya. Namun sayangnya helm tersebut malah terjatuh karena tangan Sandy yang terkena debu dari kacang. Ia pun kemudian langsung menelpon dan memesan helmnya. Akan tetapi ternyata helmnya sudah habis. Untuk pengirimannya saja membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke rumahnya. Oleh sebab itu, Sandy pun langsung menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sembari menunggu datang helmnya.
Berbagai segala jenis permainan ia mainkan, berharap helmnya segera tiba. Namun seiring berjalannya waktu, permainan tersebut membuat Sandy sangat bosan. Ia sudah tak lagi bisa menikmati masa kesenangannya. Akhirnya kebosanan pun mulai dialami oleh Sandy. Bahkan saat itu Sandy pun mulai berhalusinasi dengan kacangnya dan berbicara bersama. Hingga akhirnya ia pun berinisiatif untuk menelpon beberapa temannya. Namun setelah beberapa saat justru ia tak bisa menghubunginya karena masih sibuk. Sementara itu, Sandy pun berinisiatif untuk menggunakan drone keamanan dari jarak jauh dan mengudara. Di sana Sandy pun melihat dari sebuah layar dan melihat Nyonya Puff yang sedang mengajarkan anak muridnya yang sedang belajar menyetir kapal. Terlihat di sana muridnya yang sedang ketakutan, hingga karena Sandy yang bosan membuat kendaraan yang dikendarainya menabrak tembok. Nyonya Puff yang sedang tertidur akhirnya langsung terbangun, namun itu hanya beberapa saat saja dan akhirnya tidur kembali. Sandy kemudian langsung melihat Larry yang berada di pantai yang sedang berolahraga di atas kursi. Namun tetap saja Sandy pun merasa bosan dikarenakan Larry hanya mengangkat alat olahraga tersebut. Akhirnya Sandy yang usil sedikit menyenggol Larry hingga membuat alatnya terjatuh. Drone pun kemudian langsung mengarah ke arah tempat restoran Krusty Krab. Di sana ia telah melihat Tuan Krab yang sedang menghitung uang. Sandy pun tetap saja merasa bosan. Akhirnya menyenggol uang Tuan Krab hingga berterbangan kemana-mana. Drone lalu diterbangkan kembali hingga menabrak batu marmer yang kini sudah semakin lebih tinggi. Yang mana ternyata itu perbuatan si Plankton yang sedang membuat sesuatu. Di sana Plankton yang menyadari ada pesawat drone, akhirnya Plankton pun murka dan langsung memukulnya hingga membuat drone tersebut terjatuh. Lalu Sandy langsung memperbaiki pesawat drone yang sudah rusak itu sembari ia memanggil SpongeBob untuk membantunya memata-matai Plankton. Tetapi dia sedang menjelajahi tambang mustad yang mana di sana SpongeBob yang lengah langsung diserang oleh gorila. Sandy kemudian tak putus asa, ia pun kemudian langsung menelpon Plankton yang sedang bersantuy. Di sana Sandy meminta tolong agar membantunya untuk memata-matai Plankton, sehingga si Patrick pun langsung segera setuju. Ia pun kemudian langsung pergi ke rumahnya. Di sana si Sandy telah menempelkan kamera di kepala lancipnya, sembari memberitahu misinya untuk memata-matai. Si Patrick kemudian langsung segera pergi keluar. Dengan pandangannya yang sangat serius, ia pun melihat ke segala arah. Namun hal itu membuat si Sandy langsung mengendalikan pesawat drone hingga membuat si Patrick berputar-putar di udara hingga sampailah di tempat halaman rumahnya. Di sana kebetulan si Plankton telah pergi. Sementara itu si Patrick memakan makanan yang berada di sebuah kotak. Namun makanan itu sangat tak layak untuk dimakan. Ia pun kemudian telah menemukan kotak plutonium, yang mana hal itu membuat si Sandy langsung panik. Karena ia mengira si Plankton akan menghancurkan restoran Krusty Krab menggunakan senjata atomnya. Sandy kemudian langsung mengeluarkan lasernya supaya bisa mencegahnya. Di sanalah kemudian si Patrick yang masih santai baik akhirnya tak sengaja menginjak bahan pembuatan tersebut hingga membuat si Patrick terjatuh. Di sanalah akhirnya Plankton telah datang. Di sana si Plankton langsung menanyakan tujuan si Patrick berada di tempatnya. Namun seperti biasa si Patrick yang sangat membuat Plankton emosi. Akhirnya Sandy pun langsung bersiap siaga melepaskan senjata lasernya untuk menghancurkan struktur marmer itu. Namun di sanalah kemudian mulai terungkap yang mana selama ini si Plankton ternyata hanya membuat papan iklan untuk mempromosikan restorannya. Akan tetapi sayangnya laser itu tak bisa dicegah dan pada akhirnya menghancurkan papan iklan itu dan mengenai restoran Tuan Krab hingga hancur. Meskipun sedih, namun Plankton sangat senang karena telah berhasil menghancurkan restoran musuh bebuyutannya.
Akhirnya si Sandy pun menampung semua para pelanggan Tuan Crab di rumahnya. Hingga tak berselang lama itu pesanan helm Sandy telah tiba. Namun ternyata helmnya pecah gara-gara ketimpa pesanan restoran Tuan Crab. Sandy yang putus asa akhirnya membuat dirinya menjadi gila dikarenakan ia harus menunggu waktu 6 minggu di rumahnya lagi. Dan sampai jumpa kembali di film selanjutnya.